tinggal kita tanyakan keperluannya apa. Oh ternyata masalah bab manajemen laktasi. Barulah kita sampaikan. Yang pertama di sini kalau manajemen laktasi, ibu sudah tahu belum? Kita tanyakan dulu asinya lancar apa enggak. Sudah tahu asi yang lancar seperti apa? Oh ternyata asi saya nggak lancar. Nah nanti kita kasih solusi. Ada beberapa langkah misalkan untuk memperlancar asi, yaitu pertama namanya pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh keluarga, terutama suaminya, jangan suami tetangga. Ya, jadi harus suaminya sendiri. Ya. Pijat oksitosin di sini adalah isi ya mas ya. Jangan duduk sana ya, buat contoh ya. Tangan di sini, ada pijat sini. Karena jangan di depan sendiri. Pijat oksitosin di sini ibunya harus rileks pertama, ya. Terus kalau bisa lepas baju, makanya harus suaminya sendiri, jangan suami tetangga. Ya. Terus posisi ibu harus tangannya ke depan. Nah, terus agak ini mas kayak ini. Nah, gini ya. Ketika posisi pijat oksitosin di sini, tangannya yang memijat dia berada di sini di para vertebra atau di antara scapula. Di sini dia mijatnya melingkar ini ya. Ya kayak gini aja, enak gak? Berarti nanti gak kuat asinya. Ini ya, ini dilakukan berulang kali ya, dilakukan berulang kali. Oke. Terus kemudian setelah pijat oksitosin di sini ada banyak tekniknya, nanti jangan bisa searching di YouTube atau di Google. Ada beberapa langkah. Salah satunya adalah yang sering kita kenalkan adalah gerakan memutar seperti ini di sini. Tapi posisi itu harus bukan fleksi tapi ekstensi ke arah depan. Ya. Terus setelah pijat oksitosin, kemudian kita sampaikan ada pijat payudara. Boleh gitu, nggak apa-apa. Kita tak pijat. Ya. Ini jangan berpikir yang jorok-jorok dulu ya, ini edukasi ya. Jadi kalau selama kita dalam memijat payudara di sini, terutama nanti ibu-ibu mengedukasinya lebih enak. Kalau bapak-bapak, kalau dokternya cowok, mengedukasi pijat payudara itu agak riskan kepada pasien. Biasanya lebih luas yang perempuan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar di sini. Di dalam memijat payudara di sini kita harus persiapkan alat. Ada alatnya. Jadi pertama ibunya disuruh buka baju dulu, setengah badan naik ke atas. Kita ada, kalau bisa ada handuk ya, handuk yang hangat, handuknya sudah dihangatkan. Dengan dikasih apalah air hangat, terus dimeres atau terus dimasukkan ke oven sedikit hangat, baru kita tempelkan dulu ke bagian payudaranya. Ini kurang lebih selama 2 menit, kalau bisa 1-2 menit ya. Setelah ditempelkan kayak gini, baru kita lepas, ya. Baru kita memulai pemijatan. Pemijatan untuk payudara di sini biasanya kita awali dari daerah dekat dengan areola. Jadi seperti ini, kayak menggerakkan memeras tapi hanya di ujung aja supaya memperlancar bagian areola ini ke arah depan ini. Jadi mengarah ke putingnya. Nah gini ya, pijatan kayak gini. Ini juga sama. Posisinya gimana? Baik kan dari depannya. Nah, yang mana dari depannya gini. Nah, gini. Oke, ini juga sama ke kiri. Lalu setelah dilakukan ini ada namanya gerakan pemutar atau spiral. Spiral di sini seluruh lapang payudara. Nah, gini. Sampai bawah ini, sampai ke ujung. Gitu ya. Begitu juga yang sebelah sisinya. Setelah gerakan spiral, kalau kita sama ini juga terakhir untuk dengan kayak gini, ya. Setelah gerakan kita memijat payudara, usahakan ibunya dicoba untuk mengeluarkan sendiri atau memijat sendiri. Jadi memijat itu tidak hanya untuk orang lain yang memijat, tapi ibunya coba bisa memijat sendiri. Jadi ibu sudah saya praktekkan, silakan ibu praktekkan sendiri bisa di rumah. Jadi saya pernah terus gini, terus sudah habis itu gini. Nah, sudah selesai pijat payudara, kemudian kita edukasi mengenai cara menyusui yang benar.
ajarkan cara menyusui yang benar. Yang pertama adalah cradle hold. Cradle hold itu adalah jadi kita posisinya ibunya duduk sebetulnya, baiknya dalam tegak berdiri. Duduk, posisi kepala, badan, kaki lurus sejajar, ya kayak gini. Jadi seperti ini, posisi tangan ini kayak gini, dan nempel kayak gini. Namanya cradle hold, lurus semua, ya ini lurus. Ada lagi cross cradle hold. Cross cradle hold itu adalah dia sama kayak cradle hold, lurus juga, tapi posisinya dia nyilang, kepalanya gini. Nah, yang memegang adalah tangan kanan. Gini, tangan satunya kita bisa sampaikan ibunya, bisa sambil memegang payudaranya. Jelas ya? Ini namanya cross cradle hold. Tuh, ya. Terus ada lagi apa namanya? Kayak bal-bal itu apa? Football. Nah, football hold. Jadi kayak orang kiper bola. Jadi kayak gini. Jadi kalau dia ada di samping sini, posisinya dia agak tiduran di samping di ketiak ini, dan dia nyusul kayak gini. Ya, ini namanya football hold. Terus yang terakhir adalah lay down, sambil tiduran, ibunya tiduran miring terus ini. Nah, itu ya, sambil tiduran terus posisinya yang penting adalah lurus. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa perlekatannya maksimal? Ada tanda-tandanya bahwa perlekatan itu maksimal. Jadi seperti halnya ketika menyusu, bibir bayi, terutama yang bagian bawah itu dia menutup semua. Jadi dia agak malah kelihatan kayak keluar. Jadi kayak kelihatan bibir luarnya, tapi bibir atas tidak begitu. Terus areola yang atas dia terlihat sedikit, tapi yang bawah ini dia tertutup semua sama mulut, ya, saat menyusui. Dan yang penting adalah ibunya tidak merasa nyeri atau sakit. Kalau ibunya sakit atau nyeri berarti perlekatannya kurang pas, ya. Jadi bisa diedukasi untuk memposisikan kembali supaya senyaman-nyamannya bayinya juga supaya tidak menggigit atau terkena gigitan, ya. Itu untuk mengetahui perlekatan yang baik atau enggak. Lalu yang terakhir, ya, yang kemudian selanjutnya ini adalah mengetahui kriteria bayi itu lapar. Ada beberapa tanda bahwa bayi itu lapar. Yang pertama adalah dia tolak-toleh, kanan kiri, tolak kanan kiri. Kalau bayi dikasih ditidurkan terus bayinya kok tengok kanan tengok kiri, pertama gejala tanda awal, bisa jadi tanda awal lapar, ya. Apalagi kalau bayi biasanya kita kasih edukasi susu itu 2-3 jam harus dikasih ASI. Lah kalau lebih dari 2-3 jam belum dikasih ASI, bayi tolak-toleh, ya pasti dia berarti merupakan tanda lapar, gitu ya. Terus yang ketiga, selain tadi tolak-toleh, dia ada gerakan buka mulutnya terbuka. Terus kemudian bisa disertai dengan sucking, atau gerakan dia menghisap tangannya, jempolnya dia menghisap di mulutnya, berarti salah satu tanda dia juga lapar. Terus bisa juga ditambah dengan dia nangis, itu dia nangis, sudah berarti dia lapar banget nangis, ya. Itu tanda-tanda dia lapar. Selanjutnya setelah kita edukasi ibunya tahu tanda lapar, kita baru kasih tahu ke ibunya kalau di dalam menyusui itu ada beberapa masalah yang bisa muncul. Apa salah satunya? Misalkan puting tidak bisa keluar, jadi dia terbenam. Nah, ada tekniknya. Terus ada namanya sakit namanya mastitis, radang pada jaringan payudara akibat mungkin aliran ASI yang tidak lancar, ya. Ada spek, oke. Ada spek, ya. Sepuluh ada ya, ya tidak apa-apa. Bayangin sepet ya, sepet kan dia ada yang buat nyarik, terus ada ujung jarumnya, ya. Kalau mau menyelesaikan masalah puting tidak keluar atau terbenam, itu bisa dengan cara kita manual seperti ini tarik. Tapi kalau susah, bisa pakai sepet. Sepetnya itu jadi gini, dipotong. Nah,
bouncingnya itu dipotong, yang bagian jarumnya itu dipotong supaya tetap sama dengan posisi yang buat narik. Lalu yang buat nariknya kan bisa dilepas, dia dimasukkannya yang tadi yang bagian dipotong tadi, sehingga iya betul, biar gak melukai puting atau areolanya. Kalau